Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita pagi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan niat kita pagi ini untuk melanjutkan kaji kita tentang surah yang ketiga, itu surah Ali Imran, yang insyaallah pagi ini kita lanjutkan dengan ayat yang ke-42. Pada ayat yang ke-41 Allah menerangkan tentang hal ihwal keluarga Zakaria. Maka pada ayat yang ke-42 ini kembali Allah menceritakan tentang keluarga Imran, yaitu tentang Maryam binti Imran, di mana Allah memberitahu kepada Maryam bahwa dia adalah wanita pilihan. Kalau kita dengar bimbo, lelaki pilihan. Kalau ini wanita pilihan. Ini. Ya. Jadi itulah. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai laki-laki pilihan, di sini Maryam adalah wanita pilihan yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah sebagai wanita yang paling baik. Paling baik untuk melanjutkan risalah Allah pada putranya nanti yang bernama Isa bin Maryam. Yang itu tidak dipilihkan kepada wanita lain. Mari kita coba untuk memahami ayat yang ke-42 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maknanya, dan tatkala malaikat itu berkata, dimaksud malaikat di sini Jibril alaihi salam. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Wa tahharaki, dan telah mensucikan engkau. Dan telah memilih engkau sebagai wanita pilihan yang lebih baik atas segala wanita-wanita yang lainnya. Ini wahyu kalam Allah. Bahasanya bahasa efektif. Ya? Jadi kita ingin tahu lebih jauh, kita gali dari bahasa yang efektif ini terkandung apa saja. Hingga banyak ibrah atau ada ibrah, ada ajaran-ajaran yang mengandung hikmah yang bisa diterapkan pada zaman hidup kita ini, meskipun peristiwa ini pada dimensi waktu yang lalu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang
berbahagia. Di sini Allah menceritakan yang dalam cerita ini isinya sebetulnya mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang lampau. Peristiwa apa? Peristiwa yang dialami oleh Maryam ketika ditatangi oleh malaikat Jibril. Yang malaikat itu berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Innallaha astafaki." Allah telah memilih engkau. Memilih apa? Tadi di depan sudah saya katakan. Memilih sebagai wanita yang telah ditentukan oleh Allah untuk dipercayakan kepadanya melahirkan seorang bayi tanpa bapak. Lain-lainnya ya saya beri anak. Ini ngono bapak longger gitu kan. Kalau ini tidak, aku pilih kamu. Nah, gitu kan? Dipilih. Aku beri kamu anak tanpa bapak. Artinya bukan yatim karena bapaknya meninggal, bukan. Yatim kan bapaknya meninggal, bapaknya nggak ada kok. Tanpa meninggal memang tidak ada. Terjadi dengan kudrat irodat Allah yang mutlak, dengan sifatnya yang sempurna. Nah, inilah. Nah, ini yang biasanya anak lahir itu ada bapak, ada ibu, tapi ini ada ibu tanpa bapak. Nah, ini loh. Ini yang aku pilih engkau. Mengapa engkau aku pilih sebagai perempuan yang aku percayai? Aku percayai. Anak tanpa bapak, yang nantinya anak ini akan menjadi utusanku untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti, dan tauhid daripada Bani Israel yang memang waktu itu sudah rusak. Ini keakhiratan digambarkan hanya ada dunia, akhirat sudah tidak ada. Ya, akhlak yang mulia diganti dengan akhlak yang rendah. Dagang harus nipu, nggak untung, itu begitu. Tentunya kita tanya, loh kenapa yang dipilih kok Maryam? Mengapa yang dipilih Maryam? Wanita yoke kok, gitu kan? Wanita yo banyak kok yang dipilih Maryam sih. Ya kan banyak yang dipilih Maryam. Kenapa? Mengapa ini? Di sinilah kita kembali kepada watahharaki. Dan dia Allah telah mensucikan engkau suci. Maryam itu suci sejak di dalam kandungan ibunya. Ibunya sudah bernazar dengan hati suci. Sejak di dalam kandungan ibunya, dia sudah dinazarkan oleh ibunya untuk dibaktikan kepada Allah di Baitul Maqdis. Dengan hati yang suci tulus, maka nazar doa ibunya, yaitu istri Imran, diterima oleh Allah. Makbul indallah. Istri Imran doanya, suaranya diterima oleh Allah. Begitu berdoa langit yang hijau dibuka, bral, diterima. Itu suci sejak di dalam rahim ibu. Begitu lahir, masih bayi, si anak kecil diserahkan kepada para alim yang ada di Baitul Maqdis, jadi rebutan. Yang rebutan siapa? Orang-orang suci. Orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah, memang mereka ini orang-orang yang membaktikan diri kepada Allah di Baitul Maqdis. Rebutan. Nah, orang kalau bersih, yang direbut mesti bersih toh. Ya, ibu-ibu kalau biasa hidup bersih coba. Lihat ada dua barang, yang satu kotor, yang satu bersih. Milih yang kotor apa yang bersih? Yang bersih. Oh, ya orang ngerti lah. Inilah ya. Itu. Dan itu fitrah manusia. Nah, rebutan yang akhirnya pakai undian panah kan gitu. Yang menang pamannya, yaitu Zakaria. Zakaria itu pun orang suci. Nabi.
Jadi mulai dengan niat ibunya sampai di rumah apa tuh ya? Dipelihara gitu kan ya. Dididik, dirawat oleh pamannya yang juga suci. Begitu besar, cakep, cantik. Wih, cekap cukup. Cekap iman cukup ibadah loh, bagaimana tuh? Ibadah berbakti kepada Allah. Dibersihkan tata lahir, dibersihkan tata batinnya. Ayo, kurang apa? Akhirnya diberi makanan oleh Allah, makanan yang suci. Loh, kan gitu. Yang dipilih siapa? Inilah. Karena orangnya suci baik, ini yang kedunungan kasucen. Karena dia memang suci. Nggak mungkin bahwa yang bersih mau diletakkan di tempat yang kotor. Mesti diberikan yang bersih. Nah ini. Kayak mengapa Nabi Muhammad yang ditunjuk. Ini maksudnya kan gitu. Arahnya ke sana. Mengapa dia yang ditunjuk oleh Allah menjadi rasul. Wong pinter yoke waktu kui. Ya toh. Orang kaya banyak. Ya kok Muhammad yang miskin. Orang pinter banyak, lah kok dia yang buta huruf. Yang tidak punya pengaruh apa-apa. Lah kok malah ia punya pengaruh. Sejak belum diangkat jadi nabi diberi gelar Al-Amin. Honoris causa. Coba. Iya kan? Ini dipilih oleh Allah. Mengapa dipilih yang nanti akan menerima wahyu? Karena dia sendiri bersih. Wahyu itu bersih diterimakan pada pribadi yang bersih. Inilah mas. Kenapa? Punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini bersih. Nah lain-lainnya Abu Jahal, Abu Lahab. Yo pinter, yo sugih, yo gagah, yo bagus. Punya pengaruh. Politikus elit di Mekah coba tuh. Ini orang resik. Resik wujudnya nih ngatine. Ono lugute lah. Ini mana lainnya? Gelugut ya, anak gelugut lah inilah. Dia tidak ada hak lah inilah. Sudah barang tentu apa itu anak yang suci yang bakal jadi utusan Allah ini pun diberikan kepada anak orang yang bersih. Inilah maka diterangkan oleh Allah di sini wa tahharaki. Dan dia Allah telah mensucikan engkau. Meskipun nanti melahirkan Isa itu dituduh sebagai orang zina. Tapi Allah tetap mensucikan dia. Mbok orang geger dunya, geger lemper. Kayak apapun gegernya tentang Maryam ini dianggap zina. Tapi Allah yang mensucikan dia. Nah kalau Allah sudah mensucikan, siapa yang... Ini yang abadi ya, siapa yang cerewet gitu man. Suwi lho rawu pisan nusun ini Allah ya Rabbi. Nah, jadi ya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Ditolak kerasulannya oleh orang banyak di Mekah. Apakah penolakan orang-orang yang jahil ini akan berlaku? Tidak. Biar ditolak oleh semua manusia, Allah tetap mengaku bahwa dia utusannya. Penolakan manusia itu tidak membatalkan keputusan Allah. Tuduhan orang-orang kepada Maryam bahwa Maryam berzina itu tidak membatalkan kesuciannya Maryam. Gitu. Orang bisa saja dituduh ini. Loh kalau memang ia benar di hadapan Allah tetap benar. Becek ketitik Allah ketara. Sapa bibiti Allah ning kono dununging sirna. Itu kan. Siapa menanam mengetam man zara'a hasoda. Ya, siapa yang menanam mengetam itulah. Hak itu hak, batil itu batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah menyatakan begitu. Datang yang hak, nyingkir yang batil sebab sesungguhnya semua yang batil mesti sirna. Ini aksioma kok dari Allah. Jadi demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia tentang ayat ini bahwa dipilih karena dia disucikan oleh Allah. Jadi ayat ini memang munasabahnya enak sekali. Logikanya itu gitu ya. Dipilih untuk diberikan anak yang suci. Karena apa? Karena dia suci.
Ini secara mantik, secara logika kan begitu ya. Coba ibu yang sukanya bersih, coba pakai kudung yang agak nggak bersih, dekil aja kan ya, bolak-balik. Kan begitu ya. Tapi kalau sudah biasa kotor, pakai kotor juga tenang. Ya memang kotor dia. Ya kan gitu kan. Memang orang kalau biasa bersih itu ya bersih. Nanti kotor sedikit geger. Iya. Tapi orang kalau sudah biasa kotor, dia pakai kotor, orang sak kampung diem kok. Iya kan. Wis kulino. Air kalau bersih, coba ketetesan yang sedikit kotor aja geger kok. Itu kan. Coba kalau ada santri gitu yang biasa baik gitu, nanti berbuat sedikit jelek orang sak kampung geger. Tapi coba orang yang ugal-ugalan. Seperti air kalau suci, ya toh, bersih, nanti ketetesan tinta sedikit orang geger. Loh, kok kotor, nah, gitu kan? Tapi orang yang air yang sudah memang kerubutek, kecemplungan lele hitam, lele kuning, udah orang nggak geger lagi, gitu. Kan gitu kan? Memang sudah kotor, gitu kan? Oh, kalau ini bersih kok. Jadi itulah ibaratnya orang tua-tua dulu mengatakan santri itu ibarat air bersih. Jadi berbuat sedikit keliru aja orang sekampung geger. Ini orang ugal-ugalan, mbok sudah. Ceritanya kan gitu kan? Ini fakta loh ya. Nah inilah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, selanjutnya Malaikat Jibril berkata atas perintah Allah lah ini ya, bi amrillah wa bi izni, dengan perintah Allah dan izinnya berkata begitu kepada Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah memilih engkau atas seluruh kaum wanita. Dipilih. Nah, kembali lagi, ini tadi kan di atas sudah dikatakan innallaha astafaki. Ini diulang. Ini namanya tikror lafzi. Pengulangan secara lafaz. Orang ahli balaghah mengatakan ini menunjukkan taukid. Repetisi kuantitatif dan kualitatif. Ya. Istafa ini menunjukkan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Sekaligus di situ ada. Lengkap purna di sini. Baiklah, ya. Nah, di sini diulang lagi. Bahkan dijelaskan lebih terang lagi ala nisa'il alamin, atas seluruh wanita-wanita lain. Ya. Nah, iya toh. Satu rahim yang akan dipilih diletakkan satu benih suci tanpa lewat pria, kan gitu kan? Nah, sekarang kan ada bayi tabung, gitu. Karena sperma si suaminya lemah, maka sperma si suami dikeluarkan tidak langsung ke rahim istri, tapi di tempat lain, kan gitu. Lewat tempat lain itu nanti dimasukkan ke rahim istri. Tidak lewat pria, tapi lewat yang lain. Loh, kalau dokter bisa begitu, kenapa sih Allah tidak bisa? Sejak kapan ada Allah lebih bego dari dokter? Gitu kan? Ayo, jawab. Sedang teknologi Allah, teknologi yang disebut metateknologi, tidak membutuhkan instrumen. Kalau manusia kan karena ada unsur fisik, komponen fisikanya jasmani, yang harus lewat jasmani fisik. Kalau Allah tidak memerlukan metateknologi, dan yang dipergunakan meta-energi. Aku kurang apa tuh keterangan begini nih? Kok masih bingung? La ilaha illallah. Ya kan? Ya, maka dipilih bener ini. Tidak inseminasi lewat instrumen manusia, tapi langsung Allah. Wah, ini kalau tidak pilihan nggak mungkin, Mas. Ya. Mengapa dipilih? Ya, jelas toh. Tidak semua orang mampu menerima takdir Allah yang begini. Mungkin nolak kan, nggak mau ah. Nanti orang geger, kan gitu kan? Ini sanggup rela. Ya Allah, aku memang sudah dinadarkan untuk berbakti kepada engkau. Kalau ini memang keputusan engkau, aku rela apapun risikonya. Oh, hebat toh. Apa semua wanita begitu? Nah, jawabnya cepet. Enggak kok. Aku sendiri takut deh kalau gitu kan gitu. Ya
apa mampu sekarang melahirkan ada bapaknya aja banyak yang keberatan. Ya kan? Udah deh kapok loh. Kapok apanya? Katanya kapok apanya gitu. Punya anaknya yang kapok, ya kan? Lainnya enggak. Nah iya, sok bener kan? Mengapa dipilih kan gitu? Ada sekarang ada suaminya aja nggak mau lagi melahirkan. Repot. Tapi ada orang yang begitu namanya Maryam juga ada loh gitu. Oh alayam yam. Ini Maryam yang betul-betul dipilih oleh Allah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan ini bisa dimengertikan betapa dalam ayat ini terkandung satu kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang mutlak, yang begitu Allah yang suci kontak dengan hamba yang suci. Kontak dengan hamba yang suci. Maryam, ya, di mana Allah melindungi, mensucikan Maryam, lalu dipilih. Itu mentalnya kalau nggak kuat-kuat bener, waduh, sampai ketika melahirkan tidak tinggal di Nazaret, tapi akhirnya melahirkannya di Bethlehem. Ya, orang mengatakan Bethlehem, kita mengatakan Baitul Lahmi, Baitul Lahm. Baitun rumah, lahmun daging. Memang lahirnya di rumah daging karena di situ banyak domba, kandang kambing kan gitu. Baitul Lahmi, sebutannya Baitul Lahm. Orang mengatakan Bethlehem itu, ya. Tempatnya adalah Nazaret, maka disebut Nasrani, lah gitu. Begitulah ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Selanjutnya, Jibril menandaskan pada akhir ayat ini bala wastafaki ala nisa'il alamin. Ini menerangkan ulang bahwa Maryam itu memang dipilih oleh Allah. Sejak di dalam rahimnya sudah dipilih, sehingga Allah memberikan ilham kepada ibunya Isti Imran untuk bernadar. Coba toh, hati orang sampai bernadar bahwa anak mau dibaktikan di Baitul Maqdis. Itu kalau tidak didorong oleh Allah siapa? Anak kok dibuang-buang, kayak gitu kan? Ibu kan begitu kan? Ini kalau tidak digerakkan oleh Allah, nggak ada. Ibu kan rasanya memiliki anak kan lebih gede daripada bapak. Bapak kan ya sudah sana, kasihkan siapa saja, bolehlah. Nanti buat lagi. Lah gitu bapaknya kan gitu kan ya? Itu bapaknya. Lah ibunya ini loh ya. Enak aja kan gitu kan. Sebab itu rasa memilikannya kan tinggi sekali. Ya kok ini sampai dinadarkan mau dibaktiin oleh si ibu sendiri. Oh. Ini Allah yang menggerakkan hatinya. Menggerakkan hati ibu Maryam yaitu Isti Imran. Hingga mempunyai niat untuk nadar. Nadarnya anak ini akan dibaktikan. Terus disitulah Maryam berkhidmat, berbakti. Jadi orang yang solihah di mihrab Baitul Maqdis dengan dirawat oleh orang yang terpercaya, yaitu Zakaria. Nah, ini menunjukkan pula lingkungan itu penting sekali. Lingkungan, guru, ya. Pergaulan ini menentukan sekali untuk menentukan cita-cita selanjutnya. Nah, disinilah maka Allah menyatakan dipilih sebagai wanita pilihan atas semua wanita yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Nabi bersabda, "Kamula min nisa'il alamina arba'un." Artinya apa? Sesempurna-sempurna atau sebaik-baik wanita itu yang ada di dunia ini ada 4. Siapa saja? Maryam. Satu Maryam. Kedua apa? Asiyah. Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun.
Asia istri Fir'aun. Di mana istri Fir'aun ini begitu suaminya orang berpangkat. Fir'aun kan kaya, wah tuh, derajat semat sugi bewum blegedung. Kan? Ditakuti oleh orang-orangnya Fir'aun, kan ditakuti. Padahal ini istrinya. Ingat saya istri suaminya kaya ora blereng karo kekayaan suaminya. Suaminya berpangkat begitu tidak blereng boten bloloken kepada kedudukan suaminya Fir'aun yang begitu. Yang ia blereng silo kepada apa? Kebenaran yang datangnya dari Allah. Yang gitu. Suaminya ditakuti oleh orang-orang, ia tidak takut pada suaminya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan. Asia kan begitu, sampai akhirnya dibunuh oleh suaminya sendiri, dihukum. Ya lebih baik memilih itu daripada memilih suami. Ya memilih Allah. Mana ada wanita gitu? Ya, ya toh jarang, maksudnya gitulah. Maksudnya jarang gitu. Terus padha nesu kabeh karo aku gitu. Lah gitu kan? Jarang. Lah ada suami ugal-ugalan enggak apa-apa, suami ya enggak sholat enggak apa-apa deh, kan uangnya juga banyak kok. Kan gitu kan? Kemana-mana juga saya kan enggak ngambah lemah. Lah gitu kan? Ini ada loh wanita gitu kan. Ini Asia contoh. Dipilih benar-benar. Inilah. Siapa lagi? Dikatakan Khadijah. Khadijah istri yang, ya Allah, berkorban untuk suaminya. Mendukung karir suaminya sampai jadi nabi. Dikepung 3 tahun ikut. Loh, mongko tidak pernah rekoso hidupnya. Nggak pernah susah. Dikepung mau. Sampai keluar dari kepungan wafat rela. Ndiono. Istri gitu jarang. Ada sih, ada jarang, saya katakan jarang. Wante ikut ke jalan Sultan Syahrir. Ini. Siapa lagi? Nah, Fatimah. Anak Nabi. Fatimah. Bukan Fatona, Fatimah. Nah, siapa tuh? Fatimah itu pilihan. Wanita pilihan dari Allah. Kenapa? Begitu kokohnya jadi istri Ali. Menderita sampai suaminya mati terbunuh. Punya suami yang pinter, keturunan masih kerabat Nabi. Tidak banyak nuntut ini, nuntut itu. Zaman kan dekat dengan Nabi, ini tuh kan layaknya sampean yang munggah pangkat. Lain-lain banyak punya ini kok sampean cuma motor aja udah bebek. Bunyinya aja sudah persis bebek. Tidak pernah gitu. Fatimah tidak pernah menuntut di luar kemampuan Ali. Ada pikirlah, ibu-ibu, bapak, saudara yang saya hormati, barangkali kisahnya sampai di sini dulu. Besok pagi mari kita lanjutkan ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, ibrah yang ada diceritakan oleh Allah kepada kita dalam ayat ini, sehingga mudah-mudahan kita mengambil hikmah tauhidnya, akhlaknya ya, keikhlasannya dari semua yang diceritakan di sini. Mari kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan umur kita, iman kita, dan niat kita sampai pagi ini untuk melanjutkan kaji kita surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-47 pagi ini. Kemarin kita sudah bicara ayat yang ke-46 tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada kaumnya di Nazaret pada waktu masih di buayan, dan bagaimana beliau berkata setelah dewasa berdakwah jadi rasul. Dan itu semua menunjukkan bukti tentang kesalehan daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka pada ayat yang ke-47 ini kembali menceritakan tentang ibunya, Maryam. Di mana ibunya menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana bisanya beliau hamil. Tidak punya suami, tidak pernah dicolek oleh laki-laki, gitu kan. Maka di situ Allah memberitahu bahwa bagi Allah, kalau apa yang sudah dikehendaki, bagi Allah tidak ada barang mustahil, karena kekuasaan Allah yang mutlak. Mari kita coba, kita simak ayat yang ke-47. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qalat, berkata Maryam, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li waladun. Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mempunyai seorang anak? Walam yamsasni bashar. Padahal tidak seorang laki-laki pun yang menyentuh diriku. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia berkehendak untuk menetapkan, mentakdirkan sesuatu, maka tidak ada lain baginya, hanya cukup berkata kepada sesuatu itu, jadilah, maka jadilah. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, dalam ayat ini digambarkan seperti hidup dialog antara seorang hamba dengan seorang khalik. Yang waktu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Dialog seorang hamba yang lemah dengan khalik yang kuat, kuasa. Dialog antara seorang hamba yang hina dengan khalik yang mulia dan suci. Dialog seorang hamba yang kecil dengan khalik yang maha besar. Maka pantaslah si hamba yang kecil, lemah, tidak punya kekuasaan apa-apa, mempertanyakan. Yang biasanya si hamba ini biasa berpikir dengan main logic, dengan pikiran manusia. Pikiran manusia yang terikat oleh sistem berpikir, yang sistem itu ciptaan Allah sendiri. Yang disebut sunnatullah. Sebab ada sistem yang lagi yang namanya syariat Allah. Syariat dan sunnatullah. Alam semesta ini dijaga oleh Allah dengan satu sistem. Sistem syariat Allah dan sistem sunnatullah. Itu. Duanya ini merupakan satu sistem. Subsistem pertama syariat,
Subsistem kedua adalah sunnatullah. Yang orang mengatakan hukum alam, hukum sebab akibat. Nah manusia kan berpikirnya hukum sebab akibat. Loh, lihatnya begitu kok. Wah, aku tidak punya sebab, nggak punya suami, nggak disentuh laki-laki. Masakan aku bisa punya anak? Dari mana itu? Nah, Allah mengatakan loh, kalau Allah sudah menghendaki itu bukan perkara sulit, ya. Apabila menghendaki suatu perkara, suatu urusan, tinggal ia berbicara, perintah pada satu. Jadilah. Dan Maryam sebagai orang yang sudah sejak kecil dilatih untuk berkhidmat kepada Allah, taat di Baitul Maqdis, tidak menolak. Loh, hebat kan? Kalau Maryam sekarang kan mungkin nolak. Ngapain, kan rugi. Nggak apa-apa punya anak. Gitu kan mungkin kalau Maryam sekarang. Nah, ini kan bukan itu. Ya iya tuh nggak melihat Maryam kan nggak mau dong. Nggak ada apa-apa kok punya anak. Kecuali kalau ya Allah kuasa illa billah. Karena orang ya terima, karena itu ketetapan Allah. Baiklah, mari kita coba untuk kita kembangkan lebih jauh ini ya. Ini dialog yang hebat sekali. Dialognya seorang hamba yang serba mempunyai keterbatasan waktu dan ruang, yang dengan Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang, yang tidak diikat oleh dimensi apapun. Sedang manusia diikat oleh dimensi waktu dan ruang. Maka si hamba yang terikat oleh dimensi waktu dan ruang mengatakan, apa mungkin aku bisa, saya nggak apa-apa. Nah ini, di sini ulama komentarnya macam-macam. Ada yang memang dengan polos, Maryam menanyakan ini. Satu, itu kepolosan Maryam menyatakan itu. Ada yang Maryam bertanya itu bukan berarti Maryam tidak tahu. Maryam tahu sebagai orang soleh, hanya untuk menanyakan sebagai tanda kekagumannya kepada kebesaran Allah. Yang ketiga menyatakan bahwa itu pertanyaan hanya ingin mengetahui hakikatnya bagaimana kok bisa demikian ini, di mana Maryam sebagai wanita suci. Wanita yang sejak kecil dihikmatkan untuk Allah di Baitul Maqdis. Mestinya kalau ngaji juga harus lebih pintar daripada yang ngaji tidak mondok. Kayak gitu kan. Ngaji yang mondok kan lain kan. Mesti harus lebih pintar. Ini harus ingin tahu hakikat. Ada yang menyatakan demikian. Wallahu a'lam. Yang jelas ditanyakan demikian. Yang jelas antara hamba dengan kholik. Memang di sini dihadapkan mbok kombok ya gitu ya. Mbok dikoyong apa maki gitu. Kayak apapun hebatnya ilmu manusia. Kalau sudah mau mendialogkan satu masalah yang sudah ditetapkan oleh Allah, manusia tetap punya keterbatasan. Iya. Tetap punya keterbatasan. Bahwa manusia itu dasarnya main logik. Lah ini God logik lain toh. Manusia itu terbatas dengan dimensi duniawi tadi katakan. Allah menciptakan alam semesta ini dengan satu sistem syariat dan sistem sunatullah. Nah, sunatullah tertunduk pada hukum sebab akibat. Loh, tanpa sebab kok bisa ada akibat itu gimana? Tetap ada sebab. Maryam bisa hamil ada sebab. Sebabnya makanan yang dikirim oleh Allah. Kemarin yang saya terangkan beberapa hari tadi. Tetap ada. Cuma ini teknologi Allah. Menurut God logiknya bukan main logik. Gitu kan. Apakah seorang anak yang terjadi dalam rahim ibu harus ketemu? Si suami dengan istri, pria dengan wanita. Bagi Allah itu tidak perlu. Yang penting si ovum dibuai. Untuk bila dibuai bagaimana? Dengan benih suci laki-laki. Itu Allah bisa saja lewat kimia makanan yang dikirimkan. Buah-buahan yang dikirimkan oleh Allah lewat Jibril kepada Maryam di mihrab. Buah-buahan yang pada waktu itu bukan musimnya buah-buahan itu. Buah-buahan yang tidak musimnya dikirimkan ke situ itu pun satu keajaiban. Bahwa Allah tidak terikat oleh musim-musiman. Nah, Allah tidak terikat oleh musim-musiman buah-buahan tidak. Orang musim durian ada kepengen iso.
Tapi itu yang baik-baik supaya ke surga. Ya. Jadi itulah ibu bapak saudara yang saya hormati ya. Di sini dikatakan cuma dengan bahasa yang ringkas. Ya ringkas tapi padat, kort and bondek. Itu loh, itu bahasanya Pak Syahriar. Itu kan ini. Di sini katakan kadzalikillahu yakhluqu may yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Ya, idza qada amra, apabila Allah menghendaki satu perkara. Fa innama la fanya itu fa robitoli jawab idanya dhoroh menunjukkan syarat ya toh. Fa innama yaqulu lahu, maka tidak ada lain Allah berkata kepada sesuatu itu kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ini kalamullah. Yang kemarin sudah saya terangkan, kalam itu kata-kata Allah. Kata-kata Allah merupakan perwujudan dari iradah Allah, kehendak Allah. Iradah Allah merupakan perwujudan dari kudrat Allah, kekuasaan Allah yang mutlak. Yang kemarin saya terangkan, kekuasaan Allah mutlak, absolut, tidak dibatasi dan tidak terbatas oleh siapapun, kapapun, di waktu manapun, ultimate. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak dibatasi oleh manusia manapun. Allah kalau mau memberi rezeki pada seseorang, mesti sampai kok. Biar dihadang pakai berapa apapun, sampai. Sebaliknya Allah kalau mau memberikan, mau mencebut rezeki dari orang itu, ada saja. Melarat dadaan juga ada kok, gitu. Ya. Allah itu mau memberikan kekuasaan pada orang siapa? Kalau sudah mau memberi pada seseorang, dihalang kayak apapun tidak bisa. Tapi kalau sudah mau nyabut, ya Allah, dihalang kayak apapun tidak bisa. Di sini diterangkan apa? Katanya, yakhluqu ma yasha, Ia menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Termasuk Isa, termasuk anakmu yang akan kamu kandung, Maryam. Itu enggak ada masalah. Kan kita tahu kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82 tuh. Innama, lo pakai innama tidak ada lain, ada tuh hasr, ikhtisas bentuk khusus. Innama amruhu, tidak ada lain perintahnya, perintah Allah. Idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu. Ayyakula lahu, tinggal dia berkata kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Loh. Sekedap neto, nah gitu kan? Sekedap mata, kalau Allah bisa menghendaki, bisa jadi. Allah tidak terbatas kok, tidak dibatasi oleh waktu kok. Saya persilakan melihat surat Al-Qamar, surat 54 ya, ayat 50. Al-Qamar, ya, surah yang 54. 54 ayatnya 50, coba toh. Ayatnya ayat 50. Allah berfirman di situ, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Artinya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan, secepat kecepatan mata. Kecepatan mata itu kecepatan memandang. Kecepatan memandang dengan kecepatan sinar. Kecepatan sinar itu berapa itu? Cepatnya seperti itu. Jadi tidak sampailah lama loh itu. Lah memang kan banyak kejadian-kejadian yang sering dikatakan itu tadi, God logic dan man logic. Nah kalau dipikir-pikir, ya Allah ya Rabb, orang bisa bertanya lagi, banyak hal yang Allah ya Rabb, banyak hal yang sulit. Sering saya ceritakan kan, bagaimana coba menurut ilmu, kalau dipandang dari ilmu pengetahuan, di dalam ilmu yang namanya sitologi, ilmu sel, ya, sitologi, ilmu sel, itu dikatakan bahwa sel yang mengembang biaknya dengan jalan membelah, itu mesti bentuknya sama,
sifatnya sama, fungsinya sama. Jadi kalau mengembang biak, sel mengembang biak dengan jalan membelah. Padahal yang namanya benih pria dengan benih wanita kalau ketemu terjadi pembuahan itu mesti terjadi proses pengembangbiakan. Dan caranya dengan cara membelah. Maka mesti bentuknya sama, sifatnya sama, fungsinya sama. Mestinya menurut doktrin ilmu sel begini. Tapi ternyata setelah sel ini terjadi jutaan di rahim ibu, lalu melompok nanti di tengah-tengah pada stadium tertentu yang namanya blastula begitu ya. Blastula itu di mana di situ sel ini sudah mulai fungsinya lain, sifatnya lain, bentuknya juga lain. Karena sel ini sudah mulai untuk membangun. Yang ini sel ini untuk mata, untuk kornea dexter, yang ini kornea sinister kiri, yang ini untuk kuping kanan, ini kuping kiri itu lengkap. Yang ini untuk susunan tulang belakang kolumna vertebralis itu sudah disusun ini. Yang ini untuk tulang dada, tulang kosta ini, tulang apa, tulang sternum, tulang dada ini, tulang iga kosta di sini. Lengkap semua sih. Jadi sudah beda-beda. Ini nanti yang bakal jadi usus halus, ini usus besar, ini usus 12 jari, ini untuk lambung, abdomen, ini untuk liver, ini untuk ginjal, itu sudah. Padahal tadinya sama. Lah kok bisa beda? Lah ini. Di sini yang namanya ilmu sel sitologi bisa kehilangan jejak. Padahal dokternya nggak bakal beda, mesti sama. Loh kok jadi berubah? Ayo, sing berubah sopo? Lah gitulah di sinilah. Ya memang paling orang mengatakan pada waktu itu terjadi proses diferensiasi, pemisahan tugas, sifat gitu. Lah kalau ditanya faktor apa yang menyebabkan terjadi proses diferensiasi? Ya namanya ilmu yang dilihat cuma yang nampak. Ya itulah yang saya observasi. Loh jawabnya paling gitu. Itu yang saya lihat itu aja. So. Rasulullah ini gitu. Tidak bisa lagi. Lebih dari itu tidak ada. Ini seperti itu. Toh itu benar. Tapi toh itu diakui adanya oleh para sarjana. Tapi bagaimana hakikatnya? Ya nggak berani komentar. Kenapa? Bisanya cuma melihat apa yang ada. Masa yang ada ini akan berproses sendiri? Mustahil. Mustahil tanpa campur tangannya yang faktor luar daripada ini. Mesti ada yang campur tangan. Dan yang campur tangan mesti sesuatu yang ilmunya sempurna. Siapa dia? Nah ini. Kalau dijawab pakai filsafat bingung. Tapi dengan tegas Quran mengatakan Allah Khaliqul Alamin, Allah Rabbul Alamin, dengan tegas. Tempat bersandarnya jelas. Tiap hari terjadi begitu. Lah orang Amerika benari ya. Berarti saya benari ada. Orang tidak geger. Mana geger? Nah paling kalau dikasih tahu bilang itu loh Mbak Yu, jenenge anu lho mbobot meneh ya ben to ngono bojone kok. Lah gitu. Lah iya ora ono bojone kok geger sampean niku. Ya Mas Basuki ya. Ini Mas Basuki satu kok ora ono to ya? Wedi ono Mbayoso wedi ora teko. Pekalongan wedi ono Kebumen teko wedi. Ora ana sego anane tegak. Jadi ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati ibu. Itu satu contoh saja. Nah baiklah. Jadi demikian segalanya ada. Loh kalau dipikir-pikir coba toh Bu. Iya. Soal cari rezeki aja. Rezeki saja. Ulang kali saya ceritakan di sini. Yang sehari keliling kota Jakarta nggak dapat apa-apa. Keliling. Kelangan
bensin campur. Oh, numpak Vespa ya, penuh pulang habis. Rokok gudang garam 2 bungkus. Sama kelaran kok tugasnya. Pulang gelondang masuk angin. Istrinya ngeroi mau kosa alun-alun ke kurang apa kok ikhtiarnya? Keliling sana, keliling sini. Yang hanya di rumah saja coba. Tengok-tengok nemu ketok loh. Ini urusan siapa ini? Ambil tengok-tengok. Wong teko nggawa duit, lunga nggawa duit, apa to? Berarti nuku duit. Jual uang kok pekerjaannya ini. Inilah. Jadi, kalau sampai di sini mau apa? Jual es loh. Pas udan. Kemarin gak hujan-hujan ini pas jual es kok hujan. Maka kalau sampai di sini kita kembali kepada sistem aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur alam semesta, baik yang namanya syariat maupun yang namanya sunatullah, hukum alam ini. Hukum alam ini orang jarang yang bertengkar, berselisih. Tapi soal syariat yang mengatur manusia, semua ilmuwan, kemarin saya katakan kalau nggak salah, semua ilmuwan mengakui bahwa alam semesta ini berada dalam satu sistem. Kalau ia diatur berada dalam satu sistem, mustahil kalau yang ngatur lebih dari satu. Kan gitu. Mesti yang mengatur satu. Nyatanya alam semesta itu dengan sunatullah itu semua tunduk, suyud, taat, aman. Di barang syariat ini loh, ada yang mau, ada yang tidak. Dan yang tidak lebih banyak. Nah, kalau syariat sudah dilanggar, terjadi tingkah laku yang salah dari manusia, jangan dikira tidak ada kaitannya dengan tingkah laku alam. Ada. Oh, ini berarti dalam satu sistem kok. Jadi jangan dikira kalau kita nipu orang itu tidak akan ada akibatnya. Ada akibatnya. Itu sistem sudah mempengaruhi. Jangan dikira kalau kita mencuri milik orang terus itu nanti akan tenang. Wah, ini satu sistem ada akibatnya. Jangankan kok nebang pohon besar, nyabut rumput kecil, itu ada pertanyaannya. Rumput tidak apa-apa kamu cabut, apa urusanmu? Dengan rumput itu, apa dengan rumput itu kamu jadi marah? Tanya Allah, gatal di tanganmu, gitu. Suruh penghijauan malah ditebangi. Kamu gini. Gimana kamu? Lah upama kan gitu kan? Janganlah tingkah laku, jangan keliru sedikit saja. Mengapa di hutan diciptakan hutan kok tidak sama? Sungai sana kok adanya ikan apalah? Lele, di sana kok ada ikan ini, di sana kok ada buayanya, di sini kok tidak ada. Di sungai itu ada biawaknya, sini kok tidak ada. Kan begitu. Itu sudah diatur. Merupakan ekosistem. Dari hidup ke alaman itu. Apa itu pula kita manusia? Mengapa yang satu kok kebudayaannya lain, bahasanya lain, itu diatur. Mengapa yang satu kok bisa ini, yang satu bisa lain, itu dia lita'arufu, kan gitu kan? Inilah sistem, maka jangan dilanggar. Maka begitulah ini cerita tentang bagaimana Maryam ini, ya, bagaimana mau punya anak. Loh, kalau Allah sudah mengendaki,
Coba toh, orang dulu mengatakan lokal. Di Padang Arafah ada penghijauan. Nah, sekarang penghijauan pohon akasia. Banyak sekali di sana. Gede-gede loh, kata yang tahu pulang haji. Persis kayak tahu. Udah gede. Pohon akasia kan mustahil. Tapi kalau Allah menghendaki. Nah, ya toh, akhirnya Saudi Arabia diberi kekuasaan, punya minyak banyak, uang petrodolarnya banyak, sehingga bisa laut merah, Red Sea dialirkan sampai ke tangki-tangki ya toh. Kemudian dijernihkan untuk minum pohon, disuling. Pohon itu diberi, ya Allah, hebat. Jadi kalau ngomongnya dulu 14 abad yang lampau kan orang mustahil disediakan tumbuh-tumbuhan. Nah sekarang orang nggak repot. Nah ini soal Nabi Isa begini orang repot. Nah sekarang bayi tabung macam-macam sudah mendekati pengertian itu ya. Nah, saya kira sampai di sini kaji kita pagi ini. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih tahu tentang kekuasaan Allah yang tanpa batas. Kita makin dekat dan makin taat kepada Allah. Kemudian kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa di hadiratnya. Hidup kita diridhoinya di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.